Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Jelita Aisyah dengan NIM C1C022042. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan Syariah Islam. Jadi, Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan akuntansi. Dalam akuntansi syariah, prinsip-prinsip Islam diterapkan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi keuangan. Untuk memahami akuntansi syariah, perlu dipahami terlebih dahulu dasar-dasar Islam, hukum Islam, serta tujuan syariah dalam kehidupan ekonomi. Baik, selanjutnya ada makna Islam. Islam berasal dari kata salam yang berarti kedamaian dan ketundukan. Dalam konteks agama, Islam adalah kepatuhan kepada Allah dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Islam memiliki ajaran yang mencakup aspek ibadah, muamalah, akhlak, dan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah dasar-dasar ajaran Islam. Islam memiliki 3 pilar utama yang menjadi dasar ajaran, yaitu yang pertama akidah, keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, dan kodo dan kodar. Selanjutnya ada syariah, aturan dan hukum yang mengatur kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan akuntansi. Yang ketiga ada akhlak, perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam akuntansi syariah, ketiga pilar ini menjadi pedoman dalam menjalankan transaksi yang halal dan beretika. Selanjutnya ada hukum Islam. Hukum Islam atau fiqh adalah aturan yang mengatur segala aspek kehidupan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hukum Islam mencakup ibadah, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam akuntansi syariah, hukum Islam memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan dengan prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maisir. Selanjutnya, klasifikasi hukum Islam. Hukum Islam dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, wajib atau fardu, harus dilakukan dan mendapatkan pahala seperti zakat dan sedekah. Yang kedua, sunnah, dianjurkan tetapi tidak wajib, seperti wakaf dan infak. Yang ketiga, mubah, boleh dilakukan seperti jual beli dengan prinsip syariah. Yang keempat, makruh, sebaiknya dihindari, seperti menunda pembayaran hutang tanpa alasan jelas. Yang kelima, haram, dilarang dalam Islam, seperti riba dan perjudian. Dalam akuntansi syariah, transaksi keuangan harus berada dalam batasan hukum yang diperbolehkan oleh Islam. Selanjutnya ada sasaran hukum Islam. Jadi hukum Islam ini berlaku bagi individu dan masyarakat dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan. Sasaran hukum Islam meliputi yang pertama, individu muslim yang wajib menjalankan hukum Islam dalam kehidupan pribadi dan ekonomi. Yang kedua, masyarakat muslim yang harus berinteraksi sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, lembaga dan pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menerapkan sistem ekonomi Islam yang adil dan transparan. Dalam akuntansi syariah, penerapan hukum Islam memastikan bahwa sistem keuangan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Selanjutnya ada tujuan syariah atau maqasid syariah. Tujuan syariah adalah untuk menjaga kemaslahatan umat manusia melalui 5 prinsip utama, yaitu menjaga agama atau hifz al-din, yaitu melindungi keyakinan dan praktik keagamaan. Yang kedua, menjaga jiwa, hifz al-nafs, melarang tindakan yang membahayakan manusia. Yang tiga, menjaga akal, hifz al-aql, mendorong pendidikan dan melarang konsumsi yang merusak akal. Yang keempat, menjaga keturunan, hifz al-nasl, mengatur sistem pernikahan dan keluarga yang baik. Dan yang kelima, menjaga harta, hifz al-mal, mencegah praktik ekonomi yang tidak adil seperti riba dan penipuan. Yang tidak adil dalam akuntansi syariah, maqasid syariah menjadi dasar dalam menciptakan sistem keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan dan keberkahan.
Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, Islam mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek, termasuk hukum dan ekonomi. Hukum Islam mengklasifikasikan perbuatan manusia dalam 5 kategori dan memiliki sasaran yang luas, mulai dari individu hingga sistem ekonomi secara keseluruhan. Jadi, penerapan Mokosyid Syariah dalam akuntansi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.